هدمته بمديح أستقيل به في ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ دلتني ما تغشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم قطعت بين الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع آجلا منه بعاجله يبن له الغن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تربا إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي قد أضفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para guru-guru yang hadir pada acara ini, pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga kepada Sahibul Bait Bapak Muhammad Ahmad Effendi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beliau panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajat. Semoga rumah ini menjadi rumah yang barakah, dipenuhi rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga kita yang hadir pada acara hari ini. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama telah membaca Maulid Madhul Burdah. Alhamdulillah, masya Allah, Allah berikan kita kesempatan pada acara hari ini untuk membaca Maulid Burdah. Perlu kita ketahui saudara, Maulid Burdah ini, tolong dengarkan ya, Maulid Burdah ini adalah maulid yang mujarab li syifa, terutama untuk kesembuhan. Maulid Burdah ini sangat mujarab untuk kesembuhan, juga mujarab untuk lidaf'il bala, menahan bala, juga mujarab untuk liqada'il hajah, agar segala hajat itu dikabulkan. Maka dari itu bacaan Maulid Burdah ini sangat manfaat untuk kita semuanya. Niatkan, kalau kita hadir Maulid Burdah, kalau tidak punya penyakit, minimal penyakit hati, niatkan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termaktub, tercatat di syarah Burdah sendiri, Al-Baijuri, kitab Al-Baijuri Syarhul Burdah, yang diceritakan kenapa maulid ini dinamakan Burdah, Qil Bur'ah. Jadi nama Burdah ini banyak namanya. Ada Burdah, ada Bur'ah. Bur'ah, Burdah artinya selimut. Kalau Bur'ah artinya kesembuhan. Berarti maulid ini adalah maulid kesembuhan atau maulid selimut. Kok bisa namanya Burdah? Al-Imam Al-Busiri yang bernama Muhammad bin Sa'ad Al-Busiri, beliau ini salah satu pujangga, penyair handal, yang mana penyair ini sangat dibangga-banggakan, terutama dulu. Makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi Muhammad, mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Kenapa? Mukjizat itu Allah berikan kepada para anbiya itu sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan apa? Zamannya. Zaman Nabi Musa, mukjizatnya tongkatnya bisa jadi ular, dan bahkan bisa membelah lautan. Kenapa? Mukjizat tersebut berupa kekuatan. Ternyata memang saat itu kaumnya terkenal dengan penyihir. Makanya Nabi Musa diberikan mukjizat seperti sihir, tapi bukan sihir, bukan. Kalau sihir itu dari syaitan, dari iblis, ya.
Kalau mukjizat Allah berikan di tangannya para anbiya. Begitu juga Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yunus, semuanya mukjizatnya tergantung daripada zamannya. Nabi Sulaiman Allah berikan kerajaan, kekuasaan karena memang saat itu levelnya Nabi Sulaiman itu raja. Allah berikan kerajaan. Sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu orang-orang Arab sangat mengkeramatkan syair. Bahkan penyair itu dibayar sama raja-raja. Yang pastinya syair itu semuanya bohong. Gimana caranya ini orang terlihat mulia? Paham? Ada orang aslinya jelek, tapi karena dia nyewa penyair, dipuji sama syair. Ini fulan, masya Allah, wajahnya seperti bulan purnama, hidungnya mancung seperti alif, putihnya luar biasa, kemerah-merahan, penuh dengan kedustaan. Itu syair. Paham? Maka Allah turunkan Al-Quran untuk apa? Menandingi syair-syair tersebut. Makanya bangsa Arab itu mengatakan Quran ini lebih indah daripada syair, dari sastranya. Makanya kalau kita belajar balaghah itu ma'ani, bayan, isti'arah, badi' itu dikeluarkan di ilmu balaghah itu. Makanya Al-Imam Busiri ini mengarang syair karena memang syair itu sangat keramat. Makanya sebagian doa para ulama itu doanya pakai syair. Kenapa? Karena ada sirnya tersendiri. Banyak yang kita ketahui, seperti di saat kita menutup majelis, ya Rabbana tarafna bi annana tarafna, atau ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Banyak doa-doa itu dibuat syair karena memang ada keramatnya tersendiri. Jadi Imam Busiri ini adalah penyair handal saat itu. Suatu saat beliau ini terkena penyakit, asobahu falij. Beliau ini tertimpa penyakit falij, lumpuh, nggak bisa jalan. Seluruh tubuhnya, bahkan dikatakan seluruh tubuh beliau ini lumpuh, nggak bisa bergerak sama sekali. Sudah pergi ke dokter fulan, nggak ada kesembuhan. Bahkan memang divonis tidak bakal sembuh. Kata beliau, saya ini syair. Mungkin kalau seandainya saya membuat syair untuk memuji Nabi, bertawasul kepada Nabi, aku berharap syair itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah Nabi Muhammad SAW, penyakit aku ini sembuh. Penyakit aku ini sembuh. Maka saudara, Imam Busiri tertidur dalam tidurnya, bermimpi. Fara'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri ini melihat Nabi di dalam tidurnya. Melihat Nabi di dalam tidurnya. Famasah biyadihi syarifah, biyadihi mubarakah, badanahu fa'ufiyah. Di saat itu, di dalam mimpinya, Nabi SAW mengusap dengan tangannya yang mulia pada tubuhnya Sayyidina Al-Busiri, Imam Busiri. Diusap sama Nabi. Saat itu juga langsung sembuh. Ya. Diawali dengan bait amin tadakuri jironim bidi salami, sampai seterusnya. Terbangun beliau dari tidur. Keluar rumah, ini langsung sembuh ini. Keluar rumah.
tiba-tiba banyak orang berbondong-bondong datang mengatakan, wahai imam, ini cerita belum diceritakan, ini syair belum diungkapkan, wahai imam, wahai syekh, saya pengen mendengar anda ini memuji Nabi dengan qasidah anda yang berbunyi amin tadakuri jiranim bibi. Terkejut Imam Busiri, terkejut, belum diceritakan tapi orang-orang sudah pada tahu. Ini adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, karomah yang Allah berikan di tangannya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu wali karomah itu nyata. Ada pada tangannya para aulia. Di saat sembuh Al-Imam Busiri, maka beliau itu pun bergembira. Banyak orang-orang menggunakan qasidah ini. Banyak orang memakai burdah ini, maulid ini, terutama untuk kesembuhan. Tapi yang membuat agung qasidah ini bukan Al-Busirinya, bukan syairnya, tapi yang dipuji di dalamnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau katakan, ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin humidat mudihat qasidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi Muhammad dengan qasidahku ini menjadi mulia, tapi qasidahku ini menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Busiri ini sering mimpi ketemu Nabi. Sampai-sampai di saat beliau menulis qasidah ini, saudara, ya, ketika beliau menulis qasidah ini, sampai di qasidah fama belaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Ini sakti, saudara. Ini kalimat ini sakti. Kok bisa? Begini ceritanya. Ketika beliau menulis syair ini, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun, puncaknya pengetahuan, puncaknya daripada ilmu itu bahwasanya Rasulullah ini adalah basyarun, bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah manusia. Maka Al-Imam Busiri ini tidak tahu, tidak mampu untuk melanjutkan syair tersebut. Jadi sampai qasidah qamat lagul ilmi fihi annahu basyarun, bait ini mau melanjutkannya nggak mampu. Kenapa? Karena puncak pengetahuannya Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling sempurna. Basyarun lakal basyar. Maka di dalam tidurnya Al-Imam Busiri bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad yang melanjutkan qasidah tersebut, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah yang paling baik dibandingkan seluruh yang ada pada alam semesta ini. Makanya beliau pun bertabaruk, mengambil berkah dari kalimat yang Nabi sendiri menambahkan di bait itu. Dengan setiap bait, setiap fasal yang kita baca burda ini diberi kalimat tersebut. Makanya ketika awal burda bacanya Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqillahi kullihim. Ini punya tata caranya, punya kaifiyah bagaimana cara baca burda. Sebelum baca amin tadakuriji, dibaca dulu Maulaya sholli. Satu fasal selesai, baca lagi Maulaya sholli. Kenapa? Bertabaruk, ngambil berkah Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Yang menambahkan bait itu adalah junjungan kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.